Salam Bapak Ibu remaja Naposo yang mengikuti ibadah pertangyangan malam ini. Sebelum kita memulai pertangyangan pada malam ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita buku Ede 10 ayat 1-2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel di pertangyangan malam ini diambil dari Markus 7 ayat 17 sampai 23. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari keluar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan sebuah makanan halal. Katanya lagi, apa yang luar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, karena keserakahan, kejahatan, kelicikan, bawah nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam
dan menajiskan orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Mari kita buku ED 253 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan khotbah dalam pertanyaan pada saat ini, tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13, kita dengarkan bersama-sama demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepintas atau kalau kita baca secara umum kitab Kidung Agung ini, bahwa ini merupakan sebuah puisi yang merayakan cinta kasih antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan bahasa yang manis, bahasa yang romantis, dengan sangat sederhana bisa kita mengatakan bahwa ini hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, kitab ini dan isinya adalah kitab yang melambangkan cinta kasih Tuhan kepada umatnya orang Israel. Hal ini didasarkan pada kitab Hosea pasal 1 sampai 3 dan juga kalau kita baca Yeremia pasal 2 ayat 20 sampai pasal 3 ayat 5 yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dan Israel bagaikan suami istri. Banyak penafsir Kristen berkesimpulan yang sama bahwa kitab ini adalah melambangkan hubungan Allah, hubungan Yesus Kristus sebagai mempelai pria dan gereja
umatnya mempelai wanita. Allah di dalam Yesus Kristus dengan umatnya diumpamakan, digambarkan seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Maka dalam firman saat ini kalau kita baca ayat 8 sampai ayat 9, sukacita mempelai wanita menanti kedatangan kekasih hatinya. Sukacita umat menanti kedatangan Tuhan. Digambarkan di sana dia mengenal suara kekasih hatinya sehingga dia datang dan melompat-lompat, meloncat-loncat dari atas gunung penuh dengan sukacita. Kenapa dia bisa kegirangan, melompat-lompat, masih di atas gunung? Dicatat di sini, dia mengenal suara kekasihnya. Walaupun masih jauh, dia mengenal, maka dia penuh dalam kegirangan. Demikianlah halnya dengan kedatangan Tuhan melalui firman-Nya, hendaknya dengan jelas dikenal oleh seluruh umat pilihan Tuhan yang dikasihinya. Sejatinya umat yang telah ditebus Tuhan itu mengenal firman-Nya dan harus hidup di dalam firman, maka hidup manusia itu penuh dengan sukacita. Dan itulah memang yang kalau boleh kita katakan kesimpulan dari seluruh firman Tuhan dalam Alkitab. Jika manusia hidup dalam firman Tuhan, jika manusia betul-betul menghidupi, mengimani aturan dari Tuhan, maka hidup manusia pasti bahagia. Dan dikatakan juga di sini, mengapa sukacita dan mengapa dia kegirangan walaupun ada yang menghalanginya. Karena apa? Dia tahu, dia mengenal siapa yang datang kepadanya. Itu dikatakan di sini, walaupun ada yang menghalanginya, penghalang itu dia berdiri di balik dinding sambil melihat dari kisi-kisi. Kisi-kisi di sini yaitu lubang dinding. Tapi dia penuh dengan sukacita. Jadi ibarat manusia terbatas oleh dinding. Dia hanya melihat dari lubang dinding tersebut. Tetapi karena dia tahu siapa yang datang itu, maka dia tetap bersukacita walaupun dia hanya melihat dari kisi-kisi atau lubang dinding tersebut. Tuhan yang datang itu akan menemuinya dan membawanya keluar dari sana. Walaupun ada batas, tapi dia yakin yang datang itu Tuhan akan membawa dia keluar dari sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dinding pembatas itu tidak akan mampu menghalangi perjumpaannya dengan kekasihnya yang datang. Ya, seperti lagu jadul, seperti yang sudah pernah kita dengar, jatuh cinta. Bagaimana perasaan yang jatuh cinta? Walaupun ada yang menghalangi untuk bertemu, tetapi dia akan berontak, berusaha dengan caranya supaya dia bisa menemui kekasih hatinya. Demikianlah umat Tuhan yang sudah melihat kedatangannya. Ada pembatas, penglihatannya terbatas oleh lubang dinding, tetapi dia tetap bersukacita. Demikianlah gereja. Demikianlah umatnya, walaupun ada pembatas yaitu dosa yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan, tetapi sukacita kita menantikan pertolongannya tidak boleh memudar. Kedatangannya sudah jelas, maka kita akan penuh sukacita untuk menemuinya. Kemudian dalam ayat 10 sampai ayat 11, kekasihnya memanggil supaya dia bangkit dari penantiannya, bangkit dengan menunjukkan kecantikannya. Ya, ini sangat indah. Kekasihnya memanggil supaya dia bangkit dari penantiannya, bangkit dengan menunjukkan kecantikannya. Inilah suatu jaminan kepada orang yang dikasihi Tuhan, supaya berani bangkit dari segala penderitaannya, bangkit dari penantiannya yang lama, keluar dari tekanan akibat dosa dan kejahatannya.
tetapi menunjukkan kecantikannya, artinya menunjukkan imannya. Gereja, umat harus menunjukkan kualitas imannya. Tetap bersuka cita menyambut mempelai pria, raja yang akan datang itu membawa sukacita bagi dia. Kenapa? Dikatakan karena kekasihnya memberi kabar baik. Dikatakan dalam Nats, musim telah berganti. Musim semi telah datang. Pohon ara mulai berbunga. Pohon anggur telah mengeluarkan aromanya yang sangat harum. Musim hujan telah berlalu. Inilah suatu pemenuhan janji. Umat yang dalam penderitaan itu akan berakhir. Karena Tuhan akan membawa kelepasan. Maka dikatakan tadi, untuk menunjukkan kecantikannya, tunjukkan sukacita kita dalam iman, sukacita dalam penantian. Bahwa penderitaan sudah berakhir, sukacita sudah datang. Itulah yang akan kita sambut. Dan ini sesuai dengan pemenuhan janji Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa hukuman akibat dosa telah berganti dengan anugerah dari Tuhan. Dia datang membawa damai sehingga kita harus menyingkirkan segala beban dosa yang membebani kita selama ini. Tetapi dengan sepenuh hati menyambut dan menerima Yesus sebagai juru selamat manusia. Dia telah membawa kelepasan bagi umat manusia. Jadi pergantian musim itu menggambarkan sukacita yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi sukacita besar bagi seluruh umat manusia. Sama seperti seorang pengantin wanita menanti pengantin pria. Dan ketika pengantin pria tiba, si pengantin wanita sudah siap dan sangat bersukacita. Kenapa pengantin wanita bersukacita? Karena penantiannya telah terjawab. Keraguannya telah hilang. Sehingga sempurnalah sukacitanya pada saat itu. Mengapa ini dikatakan? Karena pada tradisi orang Yahudi dahulu, bahwa pengantin wanita bisa bosan menunggu pengantin pria. Maka banyak temannya yang mendampingi dia. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang kurang bijaksana menantikan pengantin pria. Mereka sampai kehabisan minyak, mereka sampai mengantuk. Itu diangkat dari tradisi bahwa ketika seorang pengantin wanita akan dijemput oleh pengantin pria, dia menunggu di tempatnya. Dan waktunya dia tidak tahu kapan. Yang penting dia hanya siap saja. Maka dalam nas ini ketika tiba-tiba pengantin pria datang, si pengantin wanita begitu bersukacita. Penantiannya terjawab, keraguannya hilang, sehingga sempurnalah sukacitanya pada saat itu. Demikianlah Allah melepaskan segala beban hidup manusia dengan menggantikannya dengan sukacita yang besar. Seperti sukacita seorang pengantin wanita menyambut pengantin pria yang telah lama ditunggunya. Maka melalui nats ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk mengetahui bahwa kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang kekal. Kasih yang sangat mesra, kasih yang begitu murni, seperti kasih seorang laki-laki kepada kekasihnya seorang perempuan. Allah tetap memperhatikan, Allah tetap peduli kepada kesejahteraan umatnya. Sehingga kita perlu menata kehidupan kita dengan baik. Sama seperti pengantin wanita harus menata dirinya, harus menata penampilannya sehingga membuat pengantin pria senang, membuat pengantin pria bahagia, penuh sukacita untuk menemui pengantinnya. Tidak ada kekecewaan. Jadi harus gayung bersambut seperti orang berpacaran. Jangan hanya sepihak. Harus gayung bersambut si laki-laki dan si perempuan yang sudah satu hati, satu kasih, satu cinta dipadu, maka akan kebahagiaan.
Tentu itu tidak terlepas dari peran diri si pengantin atau diri masing-masing. Bagaimana saya menunjukkan yang terbaik kepada pasangan saya. Kembali ke nas tadi, ibarat hubungan Allah dengan umat, kita semua, bagaimana saya menunjukkan yang terbaik bagi Tuhan ketika Dia datang. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, seperti dalam nats ini, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Satu ungkapan yang dirambut dengan mesra, tapi ungkapan, hai anakku, marilah, masuklah ke dalam rumahku. Itulah sukacita yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dalam persekutuan pertanyaan sektor malam ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dari kitab Kidung Agung ini. Engkau menunjukkan hubungan yang mesra antara Engkau dengan kami umat manusia yang berdosa ini. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau tetap menyapa kami, menjumpai kami. Dan kami tetap menunjukkan sukacita kami menyambut kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin menunjukkan buah yang baik. Karena Engkau Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami. Dan apapun pembatas dalam kehidupan kami ini tidak akan mampu membatasi kasih-Mu kepada kami manusia ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan sukacita bagi kami hingga hari kedatangan-Mu kelak. Kami tetap siap menyambut Engkau seperti kesiapan seorang pengantin wanita menyambut pengantin prianya dengan kecantikannya, dengan sukacita yang sangat besar. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.